dulu dan mungkin sampai sekarang sekolah ini sudah dikenal, sudah dikenal masyarakat. Satu saja harapan saya, ketika mungkin ada yang sudah pudar, ketika ada, kembalikan itu kepada kejayaan masa lampau dengan cara, ya kalau masa lampau dikenal masyarakat karena intelektual siswa yang baik dan karakter yang baik. Jadi, hai sahabat-sahabat Saferian, kembali lagi di podcast Tanya-Tanya Sahabat Saferian. Perkenalkan, nama saya Serilus Van Stein Armandani dan teman saya Marcel Emmanuel Pardede. Nah, hari ini kita ada seorang narasumber nih. Ya mungkin menurut teman-teman atau kakak-kakak alumni yang pernah sekolah di SMPK Santo Franciscus Xaverius Ruteng gak bakalan asing lagi lah. Nah, langsung saja kita persilakan Ibu untuk perkenalan namanya. ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan berrahmat ini yang dipercayakan pada saya. Dan terus terang sebelumnya saya tidak pernah menyangka bahwa akan dilakukan hal seperti ini. Jadi oke, saya perkenalkan diri, nama saya Darian Diu. Ibu Darian. Dengan singkat. Dari Darian Diu dan membawa mata pelajaran Pak BP. Nah, Bu ini kan mengajar tentang mata pelajaran Pak BP kan? Iya. Nah, kira-kira sebelum belajar mengajar pelajaran PAKBP ini, mungkin pernah mengajar mapel lain? Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebelum mengajar di sini, ya, Ibu pernah mengajar di berbagai tempat dengan berbagai mata pelajaran yang Ibu pernah ampuh. Ya. Saya pernah mengampu mata pelajaran IPS ekonomi, dan lebih lama mengajar mata pelajaran IPS sejarah, dan juga pernah dipercayakan di sini mengajar mapel, dulu disebut mata pelajaran seni kami pilih salah satu seni suara. Kalau boleh tahu Bu, sudah berapa lama Ibu mengajar di SMPK Fransiskus ini Bu? Iya, saya mengajar di SMP Fransiskus. Iya, di sini saja sudah 20 tahun menuju ke 21 tahun di sekolah ini. Ya. Lama sekali. Kira-kira itu ngajarnya di kelas apa? Di kelas 1, 2, atau kelas 3? Ya dulu saya mengajar, ya kadang bervariasi, kadang di kelas 1 saja, tapi kadang 1, 2, dan 3. Macam IPS sejarah itu saya membawa semua kelas. Karena waktu itu dulu belum ada menerima guru bidang, tapi kepala sekolah mempercayakan saya mengampu bidang studi sejarah, dan saya mengampu untuk semua tingkat. 1, 2, dan 3. Ya. Nah Bu, kira-kira nih sebelum mengajar di SMP Fransiskus, Ibu pernah mengajar di tempat lain? Berapa tahun mungkin? Oh iya, Lamanya? jelas sudah pernah. Saya sudah pernah mengajar di beberapa tempat. Yang pertama, sebelum saya kuliah, saya tamat SMA tahun 1986, saya mengajar di SMPK Tentang selama 2 tahun, 1986 sampai 1988, 2 tahun. Saya lanjut kuliah dari 1988 sampai 1991, dan setelah selesai belajar di STKIP, saya mengajar di SMA 45 Sape di Sape, cabang dari Yayasan Swastiastu Denpasar selama 7 tahun. Saya kembali ke Manggarai ketika Indonesia mengalami krisis moneter. Oh, kalau boleh tahu nih Bu, apakah dulu Ibu memang punya cita-cita jadi guru atau memang dipaksa oleh orang tua Bu, kalau boleh tahu?
Ya, jadi kalau saya menjadi guru adalah cita-citaku sejak kecil, bukan karena paksaan. Jadi awalnya saya mau masuk SPG, tapi orang tua tidak mampu membiayai karena terlalu mahal. Masuk SMA Negeri 1 Ruteng, kemudian masuk STKIP dan menjadi guru. Nah Bu, menurut Ibu, apakah menjadi guru ini sangat menyenangkan? Atau sebaliknya? Untuk aku, karena itu adalah panggilanku, menjadi guru adalah menyenangkan. Menyenangkan. Jadi jikalau saya refleksi sekarang, ya mungkin saya beruntung memilih menjadi guru. Karena kepribadianku menjadi fleksibel, tidak baku. Maksudku, selalu menyesuaikan diriku dengan situasi siswa. Jika siswanya di pendidikan dasar seperti ini, aku seolah-olah turun ke bawah menjadi seperti anak-anak. Ketika siswaku dewasa SMA, aku lebih seperti orang dewasa. Jadi intinya tidak terbebani dengan hidup karena aku fleksibel seperti siswaku. Menjadi seperti mereka. Betul. Ya. Nah Bu, selama Ibu menjadi guru, pernah merasa bosan atau capek? Menurut Ibu? Menurut saya, kalau saya bosan tidak. Karena itu sebenarnya panggilan. Tapi capek, oke. Saya tidak melihatnya sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah, tapi saya lebih melihatnya sebagai panggilan saya, tugas kemanusiaan, tugas kemuliaan. Jadi menjadi capek pasti, bukan bosan. Beda bosan dan capek, menurut Ibu ya. Jadi sebagai seorang single parents, saya orang tua tunggal, saya bekerja sendiri, bapak ada pada saya, mama ada pada saya buat anak-anak saya. Saya kerja ekstra keras, mencari tambahan penghasilan, ya mungkin dengan kerja di kebun sedikit, mungkin dengan pelihara ternak, sudah barang tentu Ibu capek. Tetapi tidak bosan mengajar. Karena panggilannya. Karena itu tadi menjadi guru adalah suatu panggilan yang dipercayakan Tuhan untukku. Nah, ini Bu. Tuh. Mungkin Ibu bisa jelaskan perbedaan sikap atau tingkah laku anak sekolah zaman dulu sebelum mengenal teknologi yang sekarang kita pakai ini. Dan anak sekolah zaman sekarang setelah mengenal teknologi. Ya, jadi sebelum mengenal teknologi dan ketika mereka sudah mengenal teknologi, aku coba berangkat dari pengalamanku pertama menjadi guru, ya, pengalaman pertama mengajar, yaitu sumber belajar utama siswa adalah guru. Buku pegangan murid tidak ada, hanya ada 1-2 buku sebagai pegangan guru. Itu perlu dicamkan. Karena guru bukan sumber belajar utama, maka siswa di kelas sikapnya yang pertama sangat menghargai gurunya. Nah, buat teman-teman di rumah harus dengar tuh kata Ibu ya. Sangat menghargai gurunya. Lalu yang kedua, dia mendengarkan kata gurunya. Dan yang ketiga, dia menjadikan gurunya sebagai tokoh panutan, contoh yang dia harus tiru, yang dia harus teladani. Lalu saya melihat bahwa mereka memiliki semangat belajar tinggi. Mereka berjuang dari keterbatasan, mencari sampai apa yang mereka cita-citakan terwujud. Mereka mengikuti kata gurunya, tidak ada guru yang berniat jahat, sayang, semuanya mengasihi setulus hati. Jadi masih ada siswa yang dinyatakan, jadi pada masanya mereka itu masih ada siswa yang dinyatakan tidak lulus ujian akhir. Karena itu sistem seperti itu memacu siswa untuk berjuang semangat. Ya, ingat tadi mendengarkan gurunya sehingga harapan mereka bisa tercapai. Ya, itu. Nah, Bu. Lalu untuk yang sekarang ya, untuk yang sekarang. Sedangkan untuk yang sekarang, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi beda. Jadi ada banyak sumber belajar yang dipakai, ada buku yang tersedia, tetapi yang Ibu lihat toh bukunya tidak pernah dibuka. Malah main game. Iya, main game. Tidak pernah dibaca bukunya. Ponsel, HP internetnya
Ya sekarang sebagai sumber belajar juga adalah ponsel. Dan itu semuanya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku siswa di sekolah, ya karena sumber belajarnya lebih dari satu tersedia. Ya. Jadi karena sumber belajarnya banyak, maka saya melihat sekarang siswa tidak pernah menganggap lagi gurunya. Kasihan. Jadi kelas lebih banyak siswa yang masa bodoh, ribut, walaupun gurunya ada di depan kelasnya. Iya, main gila nggak jelas. Ya, itu. Lalu yang berikut yang Ibu lihat, malas mengerjakan tugas. Bahkan selama KBM masih ada siswa tertentu yang tidak pernah mengerjakan tugas-tugas. Naik kelas oke, tetapi menurut Ibu tidak ada pengetahuan. Kurang. Oh, aduh. Ya. Jadi di luar kelas Ibu melihat banyak siswa yang cuek, tidak menegur gurunya, lebih lagi ada yang masa bodoh, bandel walaupun dinasihati berulang-ulang. Jadi itu kira-kira yang Ibu lihat ya dari dua situasi yang berbeda dengan pengaruh yang berbeda. Ya. Nah, bisa Ibu ceritakan hal yang menarik dan tidak menarik yang pernah Ibu rasakan selama proses pembelajaran jarak jauh dulu, Ibu, yang sebelumnya ini? Oh, yang jarak jauh, iya. Jadi menurut Ibu pengalaman belajar secara daring unik, pengalaman baru dalam sejarah pendidikan. Saya yakin untuk semua negara di belahan dunia ini, bukan hanya Indonesia. Iya. Lalu yang menariknya menurut Ibu ya ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama menghemat waktu. Misalnya untuk Ibu untuk satu tingkat pada hari yang sama, mungkin jam yang sama atau jam yang berbeda, saya bisa mengampu jam yang sama ya dengan tingkat jam, karena misalnya kalau Ibu hanya menangani satu kelas ya, mungkin pada hari yang sama Ibu harus mengampu 2 kelas, tapi selama COVID ya Ibu bisa satukan. Ya dengan demikian waktunya untuk Ibu hemat ya. Ya. Lalu mengajar dan menerima pelajaran dari rumah juga menghemat tenaga karena Ibu harus di rumah. Tidak harus jalan, tidak harus buat biaya, buang biaya ojek hanya dan sebagainya. Menggunakan teknologi. Lalu sebenarnya menurut Ibu mengerjakan tugas dari rumah itu lebih mudah menurut Ibu karena murid dapat memberdayakan semua orang rumah untuk bisa menolong. Ayo tolong dong. Bisa juga Saya dari tidak bisa. Google ya, Bu ya. Iya, semua bisa dikerahkan, bantu saya. Ya. Lalu belajar sambil bermain, oke, bisa menyenangkan toh? Ya, belajar dari rumah, lalu belajar mengajar dari berbagai tempat, mungkin dari dapur, mungkin dari kandang, mungkin dari biasanya mana? kalau pakai Google Meet kan Ada juga yang sambil tidur, Bu. Oke, ya. Ponakan saya dia sambil makan dia bilang, "Ma, Pak Guru, ya Bapak Guru, sedikit lagi Pak Guru." Oke. Ternyata di rumah dia masih asik makan. Lalu sebagai guru senang karena lebih banyak waktu sekolah dipakai untuk menyelesaikan urusan pribadi di rumah. Nah, ini menariknya. Lalu yang tidak menariknya ya cukup banyak. Ya. Yang pertama menurut Ibu proses pembelajaran tersendat karena jaringan. Ini alasan alam yang sulit diatasi. Ketika siswa mengatakan saya tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, jaringan di tempat saya buruk Ibu. Ya, gurunya harus maklum. Terkadang kita juga ini. Iya, mungkin kalian yang lagi omongan Ibu. Ya, lalu yang terjadi juga siswa sering membodohi gurunya dengan berbagai alasan. Tidak ada data Ibu, jaringan buruk Ibu, sakit Ibu, ada keluarga yang kena COVID Ibu. Dari macam-macam dia buat ya, yang sebenarnya hanya untuk membodohi gurunya. Lalu jika pengawasan orang tua di rumah kurang, anak-anak sering memanfaatkan HP-nya untuk kesenangan pribadi seperti nonton film, nonton video, main game, nonton bola dan yang lain-lain yang menyenangkan dia. Jadi saat itu dia lupa fungsi utama HP sebagai salah satu sumber belajar. Ya, dan yang terakhir yang Ibu lihat ya, bisa berdampak pada kesehatan siswa, terutama pada kesehatan mata. Itu yang sering sekali itu yang Ibu sempat lihat. Nah, Bu, seperti yang sudah kita ketahui kan,
sekarang kita sedang menghadapi proses pemulihan yang dulu selama COVID-19 sering dirumahkan. Ya. Nah, pembelajaran secara daring hampir kurang lebih 3 tahun. Yo. Nah, apa saja sih kendala yang Ibu rasakan sebagai guru menghadapi sikap kami di sekolah, terutama saat proses pembelajaran berlangsung di kelas? Iya, jadi pertama kan kita terbiasa belajar dari jauh, belajar dari rumah. Banyak siswa yang masa bodoh ya, kalau sekarang saya melihat ya, mungkin karena terbiasa dengan belajar dari rumah. Begitu bertemu, dia melihat sebagai sesuatu yang baru. Mungkin dia stres, tapi dia tidak mengatakannya kepada guru. Saya tidak suka, saya terbebani dengan cara ini, tapi dia tidak omong. Tapi perasaan itu dia ungkapkan dalam sikapnya yang masa bodoh, Malas. tidak tenang, ya, tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Walaupun guru menjelaskan dia masih cuek, gurunya dampingi saat diskusi, dia cuek, ya. Mungkin badannya ada, tapi pikirannya jauh dari sekolah. Ya. Lalu yang Ibu lihat sekarang ya jarang mengerjakan tugas, dipaksakan untuk mengerjakan tugas, mungkin ada siswa yang menghindar, tidak hadir, dan akhirnya tetap tidak kerja tugas. Lebih suka bermain daripada mengikuti pelajaran. Itu yang Ibu amati. Nah Bu, sebelum kita lanjut nih Bu, biar nggak haus Bu, minum dulu. Oh, terima kasih. Nah Bu, Iya, terima kasih ya. selanjutnya nih Bu, lanjut saja. pertanyaan selanjutnya nih Bu. Selain sebagai guru, Ibu juga menjalankan tugas sebagai wali kelas nih Bu. Bagaimana proses pendampingan Ibu terhadap anak-anak wali Ibu? Oh, sebagai anak apa? Sebagai wali kelas Ya, ya. sebagai maksudnya. Ya, memang ya. Ya, saya kalau saya sendiri, saya sebagai wali kelas, saya menyadari bahwa saya dalam hal ini bisa mewakili dua pihak sekaligus. Ada kesempatan saya mewakili sekolah di hadapan orang tua. Dan di lain pihak, saya bisa mewakili orang tua di hadapan dewan guru. Dua peran itu saya jalan sebagai wali kelas di sekolah. Lalu upaya saya untuk menyadarkan siswa saya di sekolah, di kelas saya, yang pertama, menyadarkan mereka bahwa antara intelektual dan karakter merupakan dua sisi kehidupan yang sama-sama penting. Intelektual dan karakter sama penting. Sama-sama penting. Lalu yang kedua, saya ingatkan mereka, karena itu kedua hal tersebut harus dikejar, diupayakan supaya bisa dicapai secara seimbang. Intelektual baik, karakternya juga mantap. Oke. Ya. Lalu yang ketiga, saya menyadarkan mereka bahwa kemampuan intelektual manusia pada dasarnya tidak sama. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tetapi karakter itu harus baik. Mengapa saya bilang harus baik? Karena itu bergantung pada kemampuan pribadi kita untuk mengendalikan diri. Kuncinya pada kita, bukan soal kemampuan intelektual yang diberikan dari atas. Dari atas bisa diupayakan supaya bisa saja bisa saja tidak bisa. Sedangkan kalau karakter, saya tahu saya perlu, kan kita tahu ya, saya perlu membentuknya, saya perlu kendalikan diri, saya perlu seleksi mana yang bisa saya lakukan dan mana yang perlu saya tinggalkan. Itu. Lalu yang berikut ya saya sampaikan ke mereka ya. Saya selalu berharap supaya anak waliku tidak ada persoalan dalam kaitan dengan karakter. Mengapa saya katakan itu? Karena setiap kali tatap muka dengan mereka atau mungkin tatap muka dengan siswa di kelas lain, saya selalu meluangkan waktu saya untuk memberi pencerahan terhadap pentingnya karakter bagi seseorang. Sehingga saya bilang tidak boleh buat persoalan. Ya. Jika mereka kelewatan, misalnya mereka ada persoalan, ya walaupun saya berharap untuk tidak boleh buat persoalan, ya toh ada misalnya saya panggil, saya nasihati berulang-ulang, nasihati. Jika kelewatan,
maka saya komunikasikan dengan orang tuanya sebelum itu dilaporkan ke BK. Berat tuh. Jadi ya, Kalau sudah masuk BK ya. jadi saya punya harapan kalau saya punya pikiran kalau mereka sudah ke BK berarti persoalan itu mungkin saya sendiri tidak bisa atasi. Iya. Karena saya atasi dulu berulang-ulang, saya upayakan ya komunikasikan dengan orang tuanya. Kalau toh masih keras dia coba, ya saya bawa dia ke BK sebagai sebuah persoalan. Tapi sejauh ini belum. Belum. Jadi siswaku belum ada yang saya buang ke BK. Ya. Dalam segala urusan yang berhubungan dengan orang tua, misalnya keuangan, ya mungkin saya tidak tahu balik kelas lain. Jadi kalau saya beranikan diri untuk komunikasikan dengan orang tua lewat WA grup ke grup orang tua atau mungkin WA pribadi. Ya, saya ingatkan ujian sudah di ambang pintu, ingat kita punya kewajiban. Belajar. Mengapa? Bukan, ini untuk orang tua sayang. Saya mau tolong biarkan anak kita mengikuti ujian dalam keadaan enjoy. Jangan terbebani dengan kewajiban orang tua yang berberes. Dan untuk beberapa tahun ya orang tua dari anak waliku mereka memahami dan mereka amini, tidak menjadi persoalan. Oke, mereka dukung. Itu beberapa upaya yang saya lakukan sebagai wali kelas. Nah Bu, apa sih harapan Ibu untuk kesuksesan kegiatan pembelajaran di SMPK Santo Franciscus Xaverius? Harapan untuk teman guru dan harapan untuk siswa semua? Ya kalau saya sendiri begini, dulu dan mungkin sampai sekarang sekolah ini sudah dikenal masyarakat. Satu saja harapan saya, ketika mungkin ada yang sudah pudar, ketika ada, kembalikan itu kepada kejayaan masa lampau dengan cara, ya kalau masa lampau dikenal masyarakat karena intelektual siswa yang baik dan karakter yang baik. Jadi banyak orang tua yang keras kepala dan itu saya sendiri alami. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga datang dari Bari pagi-pagi supaya anaknya bisa diterima di sini dan sampai di sini terlambat. Saya bilang kok ngotot, apa alasannya? Nah, lalu dia bilang benar kami ngotot, anak kami dari yang pertama sampai yang ketiga semuanya sekolah di sini dan dalam penilaian kami orang tua di masyarakat anak kami lain dari yang lain. Anak kami hebat dari segi intelektualnya baik. Karakternya mantap. Ya. Itu harapan. Lalu untuk ibu guru, bapak ibu guru, Teman-teman guru. untuk teman-teman guru. Jadi sebenarnya begini sayang, sebenarnya ibu malu untuk omong tentang guru. Mengapa ibu malu? Itu porsinya kepala sekolah. Ya, porsinya romo. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa saran saja. Ya. Jika ada siswa yang bermasalah atau yang diangkat di rapat, itu maksudnya menggugat Bapak Ibu guru untuk kerja keras, dampingi mereka secara intelektual dan karakter. Bukan malah dibiarkan berharap mereka sendiri bisa berubah. Tidak. Juga bukan berarti kita saling mempersalahkan. Kok mengapa ngotot? Bukan itu sayang. Karena yang kita mau siswa kita berubah lebih baik. Ya, menjadi lebih baik. Lalu saran yang berikut saya untuk guru, pemberian sanksi penting, tetapi yang paling penting adalah upaya menyadarkan siswa terus menerus. Ya, bukan pukulnya yang pukulnya enggak, dan pukulnya itu kemudian, tetapi nasihat jangan bosan. Mungkin menyakitkan ya, sikap yang aneh-aneh tetapi ya harus tetap diperjuangkan. Lalu saran saya yang ketiga, keteladanan seorang guru sangat penting di mata siswa. Keteladanan hidup seorang guru sangat penting di mata siswa, mulai dari kedisiplinannya, ya ketaatannya terhadap kepala, ya itu penting. Kerendahan hatinya untuk menerima berbagai kritikan, ya dan berbagai keteladanan lain yang perlu dimiliki seorang guru dan menjadi teladan bagi siswa.
Lalu apa harapanku untuk siswa? Ya. Jadi untuk anakku yang terkasih, saya sampaikan beberapa saran berikut. Saya selalu omong kamu yang terkasih, ya. Jadi yang pertama, guru di sekolah adalah orang tuamu di sekolah. Guru adalah orang tua. Ya. Lalu yang kedua, lakukan apa yang diajarkan dan dinasihati gurumu. Yang ketiga, jangan mencurigai gurumu. Sebagai yang berniat buruk, no. Apalagi yang menyontek. Iya, karena gurumu sangat tulus mengasihimu. Iya. Lalu belajarlah menjadi pribadi yang selektif terhadap berbagai situasi, baik di luar maupun di sekolah ini. Selektif, bisa seleksi terhadap berbagai hal yang terjadi dan hanya boleh memilih yang baik. Dan yang terakhir, Ibu sarankan untuk Anda, sebagai seorang murid, Anda perlu taat pada gurunya. Seperti murid Yesus taat pada Yesus. Wah, keren. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa nasihat atau cerita dari Ibu Daria Yang udah lama. ya. Nah, buat teman-teman sih, menurut dari kami ya, jangan pernah putus asa dalam meraih cita-citanya ya. Dan Belajar. kalau bisa sih kembangin bakatnya ya. Apalagi kan SMP Fransiskus, SMP paling mantap lah. Mantap. Iya, paling Kalah. mantap lah. Kalah. Aduh. Yang lain kalah, yang lain lost. Los. Nah, teman-teman, demikian podcast Tanya-Tanya Sahabat Saferian kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Bye. Sebelum itu mohon maaf kalau ada salah kata dan persiapan podcast juga mendadak. Iya, aduh.